Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, di sini ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Nah, pengertian kebugaran jasmani ada beberapa macam. Nah, ini pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rusli Lutan. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Nah, ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Nah, sedangkan menurut Muhajirin, kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Nah, yang terakhir yaitu menurut Joko, kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan di kehidupan sehari-hari dan juga masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan atau kegiatan yang lainnya. Nah, berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, ketika kalian melakukan aktivitas itu masih ada tenaga tambahan untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, apa saja manfaat kebugaran jasmani itu? Nah, di sini ada beberapa manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu membentuk kekuatan dan daya tahan otot-otot tubuh. Nah, yang kedua meningkatkan fleksibilitas, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Nah, merangsang pertumbuhan pada tubuh terutama pada masa tumbuh kembang anak. Nah, di mana usia mereka masih usia produktif, maka pertumbuhannya akan lebih pesat jika diimbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, mencegah obesitas atau kegemukan itu pasti. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Karena olahraga itu yang untung siapa? Pastinya kan kalian sendiri, bukan mamah kalian, papa kalian, adik kalian, atau teman kalian. Nah, jika kalian rajin berolahraga, maka untungnya yang diuntungkan dampak positifnya itu juga untuk diri kalian sendiri. Maka saya sarankan rajin-rajinlah berolahraga. Tidak harus lama, bisa 10 menit dalam satu hari. Satu hari itu kan ada 24 jam. Nah, 10 menit itu kan bagian sedikit seperberapanya dari 24 jam itu. Nah, kalian luangkan waktu untuk rajin berolahraga. Nah, mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Nah, itu pasti. Nah, selanjutnya terhindar dari beragam penyakit, menurunkan kandungan lemak jahat. Nah, tadi obesitas tadi. Nah, menurunkan resiko kanker. Nah, meningkatkan mood dan daya energi. Nah, dengan kondisi fisik yang baik atau memiliki kualitas kebugaran jasmani tinggi, umumnya juga memiliki kekuatan otot dan energi yang baik. Selain faktor latihan, faktor apa saja yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani juga diperoleh dari asupan nutrisi, makanan yang kita makan sehari-hari itu, dan juga kecukupan waktu beristirahat. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu kekuatan, daya tahan otot, kelincahan, kelenturan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan reaksi, kecepatan, dan daya tahan. Nah, ini sering kalian lakukan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Mengapa? Karena kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seseorang dalam hal penggunaan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Nah, massa otot yang cukup dengan kekuatan yang baik bisa menjadi bagian penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani. Jadi kalian ngangkat ember, ada airnya kuat. Kalian melakukan aktivitas yang sedikit berat yang lainnya itu kuat, asal kalian melakukannya secara kontinu atau terus menerus. Nah, contohnya untuk melatih kekuatan bisa dimulai dari kekuatan otot tangan seperti yang sering kalian lakukan, push up. Nah, kalian plank itu bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu daya tahan otot. Daya tahan otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, daya otot ini dapat dilatih dengan beberapa latihan. Contohnya dengan set jump, atau kalian nempel di tembok itu terus lompat setinggi-tingginya, meraih daerah setinggi-tingginya. Nah, itu bisa melatih daya otot apa itu? Meningkatkan daya otot bagian tungkai. Nah, sedangkan front jump akan melatih dan meningkatkan daya ledak otot pada bagian betis. Nah, selanjutnya yaitu kelincahan. Nah, ini biasanya dilakukan pada cabang olahraga sepak bola. Kenapa? Karena biasanya di cabur olahraga sepak bola pemanasannya sering menggunakan unsur-unsur kelincahan ini, karena dalam sepak bola biasanya kan lebih, kalian kan lari terus ya itu waktu sepak bola itu. Nah, itu unsur kelincahannya harus kalian tuh harus gesit gitu. Nah, apa sih itu kelincahan? Nah, kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan untuk melatih kelincahan. Contohnya yang sering dilakukan yaitu lari zigzag, naik turun tangga, bisa. Itu untuk melatih kelincahan kaki. Nah, selanjutnya yaitu kelenturan atau flexibility. Nah, ini juga sering kalian lakukan, yaitu cium lutut. Nah, itu untuk meningkatkan fleksibilitas atau flexibility, kelenturan. Contohnya yang lain, kayang, split. Nah, itu juga untuk meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan. Selanjutnya yaitu koordinasi atau coordination, yaitu kemampuan dalam menyatukan gerakan tubuh yang berbeda pada satu gerakan. Nah, ini bisa dicontohkan dengan lempar tangkap bola. Kalian lempar pakai tangan kanan, lalu ditangkap pakai tangan kiri. Nah, tapi dengan durasi yang cepat ya. Nah, seperti itu. Itu untuk melatih koordinasi tangan kanan dan tangan kiri. Nah, keseimbangan atau balance ini juga sering kalian lakukan, yang biasanya sikap pesawat terbang. Nah, itu bisa melatih keseimbangan. Nah, ketepatan atau akurasi. Nah, ini bagaimana cara untuk melatihnya, yaitu dengan cara melempar bola pada titik hitam atau pada satu titik. Nah, reaksi atau reaction. Nah, ini merupakan kemampuan dalam menanggapi rangsangan atau stimulus. Contohnya yaitu lempar tangkap bola dengan teman. Nah, kecepatan. Kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dimaknai dengan kemampuan melakukan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat selesai. Salah satu contoh latihan kecepatan yang sangat mudah dan sering kalian lakukan yaitu lari. Lari sprint itu bisa untuk melatih kecepatan, balapan dengan temannya bisa. Nah, daya tahan. Nah, ini sama seperti lari atau sprint tapi durasinya lebih lama. Bisa dengan lari 30 menit atau 12 menit. Nah, itu bisa. Nah, sekian presentasi untuk materi aktivitas kebugaran jasmani. Jangan lupa untuk tugasnya sudah Bu Eti jelaskan ya tadi di pembelajaran. Bisa kalian pelajari, jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di
WA Group. Oke, Bu Eti akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.